Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Buzzer Beater akan menjelaskan tentang Risk-Based Holistic Strategy to Accelerate Net Zero Emission pada PT Pupuk Kalimantan Timur. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Di tengah tantangan penurunan emisi global, untuk membatasi peningkatan suhu 1,5 derajat Celcius dibutuhkan laju dekarbonisasi tahunan sebesar 15,2% hingga tahun 2020. Terdapat aspirasi dari Board of Commissioner bahwa dalam jangka pendek sampai dengan tahun 2030 sebenarnya PKT tidak perlu melakukan extra effort di luar yang sudah direncanakan. Namun, adakah inisiatif jangka pendek untuk melakukan akselerasi? Selain itu, adakah solusi jangka panjang lainnya selain carbon capture storage yang dapat diterapkan oleh PKT untuk mencapai net zero emission di masa depan? Kita akan melihat bahwa PKT sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk menerapkan kinerja keberlanjutan. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian skor Sustainalytics yang menjadi 21,3 per 21 April 2023. Selain itu, PKT juga berhasil melakukan pengurangan konsumsi energi sebesar 2,6 juta gigajoule per tahun 2022. Hal ini berdampak pada reduksi emisi gas rumah kaca sebesar 777.000 ton CO2. Megatrends yang dapat mempengaruhi peluang dan risiko dalam industri dan market agrochemical. Terdapat beberapa peluang. Yang pertama adalah transformasi berkelanjutan dengan green product yang dihasilkan oleh PKT yang dapat menjadi solusi pengurang emisi. Kemudian PKT juga dapat fokus pada kesehatan tanah, penggunaan air, keanekaragaman hayati, serta ada peluang monetisasi baru dari carbon trading. Kesiapan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan pajak karbon dan penjualan karbon telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Secara umum, per tanggal 1 April 2022, penerapan pajak karbon dilakukan secara terbatas pada PLTU batubara dengan tarif 30.000 per ton CO2 emisi. Mulai tahun 2025 akan dilakukan perluasan sektor perpajakan dan saat itu akan dimulai implementasi perdagangan karbon secara penuh. Baik, berikutnya kami dari Buzzer Beater akan memberikan rekomendasi dalam dua perspektif, dalam dua scope. Yang pertama dari holistic approach, dari grand strategy akan kita desain ulang, kemudian kami juga akan memberikan beberapa quick wins. Yang pertama dari risk-based holistic approach, kami merekomendasikan untuk menggunakan risk-based real-time emission management, di mana untuk mencapai penurunan emisi pada ketiga scope, kita harus mampu untuk mencapai atau memenuhi dari sisi green manufacturing, green financing, dan green marketing. Di mana dari green manufacturing kita harus melakukan efisiensi energi dan energi terbarukan, menciptakan ekonomi sirkular, lalu melakukan diversifikasi produk hijau. Dan dari sisi green market kita akan mencoba untuk men-trigger kewirausahaan sosial untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan dan melakukan pemasaran berkelanjutan untuk juga memperluas green market dari PKT. Lalu juga disupport dengan green finance untuk mendapatkan pendanaan guna mencapai solusi-solusi seperti teknologi pengolahan limbah, beralih ke energi terbarukan, pemanfaatan teknologi carbon capture storage, pemanfaatan hidrogen biomasa untuk mengganti gas alam, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. Oke, lalu transisi penggunaan energi baru terbarukan. Di Kalimantan Timur terdapat PLTA Kayan yang diinisiasi oleh PT Kayan Hydro Energy yang memiliki kapasitas 9.000 MW yang berlokasi di Sungai Kayan, Kalimantan Timur yang sudah akan beroperasi pada 2024. Nah, kebijakan ini itu sesuai dengan kebijakan konservasi energi PKT tahun 2022 di mana mereka mau mendorong energi baru terbarukan untuk mendukung pencapaian kemandirian energi nasional. Nah, jika seluruh batu bara digantikan dengan listrik yang berasal dari PLTA ini, maka terdapat potensi reduksi emisi kurang lebih sebesar 916.576 ton CO2 ekuivalen pada tahun 2025. Kemudian beberapa quick wins. Yang pertama ada Sustain PKT. Sustain PKT adalah sistem yang kami ciptakan untuk mendukung grand strategi yang lebih holistik dan lebih risk-based. Nah, di sini Sustain PKT merupakan akronim dari Sistem Supervisi Inisiatif Hijau Capai Nol Emisi dari Pupuk Kalimantan Timur. Di mana dalam sistem ini terdapat 3 subsistem penyusun yang terdiri dari Carbon Offset Marketplace, di mana nanti akan ada dashboard yang berisi informasi-informasi mengenai carbon tax liability, terus carbon capacity dan carbon price, sehingga dalam melakukan carbon trading di masa depan kita bisa memanfaatkan dashboard ini. Lalu ada Green Initiative Performance, di mana
PKT sudah mampu melakukan berbagai green initiative, mendapatkan berbagai penghargaan, dan kami percaya itu hanya perlu diorkestrasi dengan bantuan aplikasi. Jadi efektivitas program hijau, tiap-tiap program hijau itu biaya tiap programnya, terus target objektif key result, dan tiap risiko yang di-tackle untuk mencapai skor green initiative ESG tertinggi itu bisa dimonitoring. Lalu yang terakhir ada partner relationship management, karena proses green initiative tidak bisa dilakukan sendiri. Partner relationship management memiliki kepentingan setara dengan customer relationship management, di mana di sana juga terdapat fitur utama kami berupa whistleblower kinerja partner yang diajak bekerja sama dalam program inisiatif hijau next. Lalu tiga fitur utama dari sustain PKT adalah yang pertama ada carbon accounting and monitoring, yang kedua ada carbon offset initiatives, yang ketiga ada data analytics. Di mana carbon accounting dan monitoring ini dia tujuannya mengukur menciptakan dashboard yang user friendly. Lalu carbon offset initiative kita bisa melakukan take action dari setiap progres capaian program green initiative milik PKT. Yang terakhir ada data analytics, karena ini berbasis IoT. Jadi kita punya peluang untuk data analytics di mana machine learning bisa memberikan rekomendasi kepada kita untuk melakukan tindakan yang paling optimal untuk menyeimbangkan, mengorkestrasi seluruh program green initiative dari PKT, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi decision support system levelnya. Di app management akan berada di bawah board sustainability committee yang kami sarankan untuk dibentuk juga oleh PKT. Next. Baik, berikut adalah PKT New Green Business Ecosystem. Di sini kami mendesain green business PKT itu dari sisi regulator, kita bekerja sama dengan beberapa kementerian, lalu fundingnya dengan Capital Lestari, SDG Indonesia One, Global Environment Facility, dan beberapa Green Tech Enabler dan Edukator. Apakah terdapat alternatif lain? Jawabannya terdapat alternatif lain. Tapi konteksnya seperti ini. Pajak karbon petrokimia akan diberlakukan tahun 2025 dengan asumsi tarif 30. Seperti yang dijelaskan tadi, present value-nya 2 triliun. Biaya ini sebenarnya masih lebih murah dibandingkan dengan initial investment membangun CCS itu 7-10 T. Apakah ternyata ada tendensi bahwa nanti pajaknya naik dan resiko harga itu tidak stabil. Oleh sebab itu, dengan berbagai pertimbangan di sini terdapat opsi-opsi lain. CCS memiliki resiko teknis seperti kegagalan peralatan, kebocoran CO2 dan masalah lingkungan lainnya, dan resiko harga. Namun Kalimantan Timur melalui Mahakam Hulu dan Mamberamo itu merupakan daerah yang cocok untuk diimplementasikan CCS. Jadi kami masih percaya bahwa CCS adalah opsi terbaik sebagai quick wins jangka panjang dari Green Initiative PKT. Oke, kami juga akan mengembangkan produk hijau, yakni oleochemical berdasarkan beberapa feasibility analysis. Dari sisi peluang ekspornya itu tinggi, dukungan pemerintahnya bagus terhadap banyak insentif pajak, lalu initial investment-nya juga rendah, lalu pertumbuhan pasarnya tinggi sekali, di mana compounding annual growth rate-nya itu 5,5%, dan dia menggunakan bahan baku berlanjutan dengan emisi itu malah setengah dari current green product-nya PKT. Setelah itu banyak juga produk derivatif sehingga oleochemical akan mudah dijual. Oke, next. Selanjutnya dari kami untuk akselerasi pembiayaan melalui SDG Indonesia One. Melalui mekanisme blended financing, platform ini memanfaatkan dana yang berasal dari berbagai sumber. PT SMI merupakan accredited entity yang telah terintegrasi oleh Green Climate Fund yang saat ini telah terkumpul dana sebesar 3,19 billion US dollar dengan komitmen pembiayaan yang terrealisasi pada 62 proyek dengan melibatkan 35 partner SDG Indonesia One. Kemudian diperlukan optimalisasi expertise dari PT SMI selaku ekosistem enabler dan PKT selaku technical dan project expert dalam rangka menjawab tantangan pipeline project. PKT juga dapat mendapatkan fasilitas pinjaman dengan tingkat suku bunga yang kompetitif dan ada de-risking facilities untuk memitigasi resiko yang mungkin terjadi dalam proses pembangunan green project. Selanjutnya kami melakukan feasibility study untuk 3 program quick wins yang tadi kami sudah jelaskan. Yang pertama, pertanian terintegrasi dan juga presisi, di mana di sini kami membutuhkan modal sebesar 1,2 T dan carbon capture storage di angka 10 triliun dan juga oleochemical bersamaan dengan shifting eco-friendly produk PKT yang saat ini
dikembangkan oleh PKT sebesar dengan model 450 miliar. Di mana diharapkan dengan penerapan ini untuk pertanian terintegrasi dapat mengurangi emisi sebesar 20%. Kemudian untuk carbon capture storage diestimasi dapat menangkap 1 juta ton gas rumah kaca. Kemudian untuk oleochemical sendiri karena memiliki emisi yang sangat amat kecil dibandingkan produk currently dari PKT akan mengurangi emisi dari PKT sebesar maksimal 90%. Kami menilai apabila PKT tidak melakukan quick wins dari yang kami sarankan dan tetap dengan program yang ada saat ini, maka carbon tax PKT yang dibayarkan pada tahun 2030 dapat mencapai 882 miliar. Sementara apabila PKT mampu mengimplementasikan dan mengkombinasikan quick wins tadi, maka PKT dapat menghemat hingga 35% dari carbon tax apabila mengimplementasikan hanya oleochemical. Dan apabila mengkombinasikan antara oleochemical dan juga CCS, itu akan mampu menghemat hingga 65%. Kemudian untuk mengkombinasi ketiganya, itu mampu untuk menghemat hingga 85% dari carbon tax yang seharusnya. Dari feasibility study kami mengasumsikan WACC kami sebesar 11% selama 25 tahun, di mana untuk setiap proyek memiliki NPV positif dengan NPV terbesar terdapat pada kombinasi ketiga program. Kemudian untuk IRR juga terbesarnya dalam kombinasi ketiga program. Di sini kami menilai bahwa CCS memiliki efek jangka panjang dibandingkan quick wins seperti oleochemical ataupun pertanian terintegrasi, di mana CCS ini bisa membantu PKT untuk menghasilkan net zero emission dalam jangka panjang dibandingkan kedua quick wins yang telah saya jelaskan. Apabila seluruh strategi dijalankan secara simultan, maka mulai tahun 2025, rata-rata penurunan emisi bertambah dari 3,15% menjadi 4,63%, dengan target penurunan emisi sebanyak 29% tercapai pada Oktober 2028. Sehingga target penurunan emisi kami dicapai lebih cepat 2,17 tahun dari target di awal. Terdapat 3 inisiatif strategis dalam rangka menjadi objektif key result. Yang pertama, menciptakan economic added value. Yang kedua, akselerasi penurunan emisi per tahun. Dan yang ketiga, pertumbuhan penjualan green market PKT. Untuk penurunan emisi per tahun, kami menargetkan bisa mencapai 4,63% dari baseline emisi tahun 2020. Dan pertumbuhan penjualan green market mampu mencapai 30% dari total penjualan. Kami Buzzer Peter percaya strategi dekarbonisasi dengan pendekatan holistik melalui transisi sumber energi baru terbarukan, pengembangan oleochemical, carbon capture storage, dan sinergi pembiayaan dengan SDG Indonesia One berpotensi besar mengakselerasi penurunan emisi per tahun PT Pupuk Kalimantan Timur dari 3,15% menjadi 4,63% mulai dari tahun 2025. Hal ini mendukung komitmen pemerintah Indonesia menuju net zero emission. Dan terakhir, kami percaya bahwa carbon is energy, not enemy. Kami Buzzer Beater, terima kasih.